Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia, Prodi PAI kelas 4C. Di sini saya akan menerangkan tentang perbandingan pendidikan di Thailand. Baik, yang pertama yaitu sistem pendidikan di Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional pada tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam atau fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi penjaminan mutu, pelatihan peningkatan guru di seluruh jenjang, dan mobilisasi sumber daya. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di Thailand dimaksud sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar atau pratom 1-6, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama yaitu matayom 1-3 tahun, dan sekolah 3 tahun menengah atas matayom 4-6. Sejak tahun 2003 wajib belajar telah diperluas sesuai 9 tahun atau 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan. Pendidikan vokasi dan teknik. Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan. Tingkat menengah setara dengan SMK di Indonesia dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun, dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada technical college, misalnya Minburi Technical dan sebagainya. Namun saat ini sebagian pada technical college di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma, sehingga siswa umumnya menghabiskan masa 5 tahun hingga selesai dari college seperti ini. Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi atau college, profesi dan teknik dan universitas pendidikan. Kurikulum inti pendidikan dasar dan alokasi waktu belajar setiap jenjang. Yang pertama, bidang pelajaran KL1, KL3, KL4, KL6, dan KL7, dan seterusnya. Evaluasi pendidikan di Thailand yaitu yang pertama ujian nasional untuk Paratom Matayom yaitu bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, karir dan teknologi, bahasa asing. Untuk ujian NNET, keterampilan belajar, dasar-dasar pengetahuan umum, dasar-dasar pengetahuan kerja, kecakapan hidup, dan perkembangan sosial. Untuk selanjutnya yaitu ujian masuk universitas. Ujian masuk universitas sendiri untuk yang pertama adalah sistem penerimaan melalui ujian masuk nasional. Sistem ini mengizinkan seorang calon melamar sampai 3 jurusan di 1 atau lebih universitas, sehingga total yang dipilih adalah 3 jurusan. Calon mengikuti ujian masuk universitas secara nasional seperti yang telah dijelaskan di paragraf di atas sebelumnya dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji. Yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui sistem penerimaan admission system. Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri tidak melalui sistem ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Fakultas ini beberapa tahun yang lalu hanya misalnya International College seperti Mahidol University, International College hanya meminta hasil nilai bahasa Inggris dari ujian masuk nasional. Lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan. Baik, yang selanjutnya itu standar pendidikan dan penjaminan mutu. Untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan dari semua jenis, 2 tugas utama yang harus dilakukan adalah pengembangan standar pendidikan dan pengembangan penjaminan mutu. Saat ini ada 3 jenis standar, yaitu yang pertama standar pendidikan nasional,
dan standar penjaminan mutu internasional serta penjaminan mutu eksternal. Yang pertama yaitu standar pendidikan nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional Office for National Education Standard and Quality Assessment UNESCO. Pada tanggal 26 Desember 2004, lembaga memberikan di semua tindakan pendidikan mematuhi standar pendidikan yang terdiri dari 3 kategori, yaitu memenuhi karakteristik rakyat Thailand. Yang kedua, pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari 3 pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga administrasi, dan menjalankan pengelolaan berbasis sekolah. Yang ketiga yaitu pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar dan masyarakat berpengetahuan. Yaitu yang kedua yang sekarang yaitu penjaminan mutu internal. Sejak tahun 2003, Kementerian Pendidikan di Thailand telah menerapkan peraturan pementeri yang berkaitan dengan sistem kriteria dan metode untuk penjaminan. Yang ketiga yaitu penjaminan mutu eksternal. Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu, yaitu Office for National Education Standard and Quality Assessment UNESCO, yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggung jawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Pendanaan pendidikan sendiri pada tahun 2012 anggaran belanja pemerintah di Thailand sebesar 2,4 triliun baht atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini terbesar jatuh pada Kementerian Pendidikan, yaitu sekitar 19,18% dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian, ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Pada anggaran belanja negara Indonesia dialokasikan sebesar 20% bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara hampir 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh pada Kementerian Pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.